Oke teman-teman, saya ambil floornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, terima kasih udah bergabung di Rabu Gembira, biasa Rabuan. Dan banyak informasi yang akan di-share oleh Bosman yang pasti ini agak sedikit berbeda dengan biasanya. Yaitu informasi biasa Bosman akan mengawali dengan berita apa ya? Dunia dulu, gitu ya. Berita dunia dulu. Nomor satu adalah eh, sebelum kita mendiskusikan perjalanan Pak Prabowo, kemudian apa rahasia yang akan dibuka di forum ini dan hanya forum ini, gitu ya. Nggak ada lagi yang eh, tahu selain di forum ini karena Bosman adalah mungkin kalau dapat data tuh makan pagi sama wakil menteri dapat data ini, nelpon sama menteri dapat data ini, gitulah ngomongnya gampang. Jadi nomor satu kita ke pilkada dulu ya, teman-teman. Ada yang menarik tentang pilkada di Indonesia kali ini, khususnya untuk beberapa wilayah yaitu eh, Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Kenapa Bosman kali ini mengkhususkan tiga wilayah itu? Agaknya ini gosip aja dulu, gosip. Lucunya gosip di Indonesia itu bukannya gosip. Gosip di Indonesia itu fakta, itu yang menarik ya. Jadi kita bicara gosip. Gosipnya adalah untuk membuat PDIP itu tenang, tidak menyerang pemerintahan Prabowo karena dia tidak oposisi tapi tidak mendukung. Tapi mereka mau tenang. Mereka minta tiga wilayah ini dimenangkan oleh calonnya mereka. Jadi nomor satu misalnya minta Jakarta, minta eh, Jawa Tengah, dan minta Sumatera Utara. Dan kalau hal itu dituruti, sekedar apa namanya, sekedar mengingatkan, dituruti ya, alias Prabowo menuruti tiga wilayah itu diambil oleh PDIP, maka udah pasti Pak Jokowi kecewa, gitu. Tetapi kalau tidak dituruti, PDIP bisa mengganggu menyerang di parlemen dan lain sebagainya. Anda pasti sudah mengerti lah dunia begini ya. Jadi setelah dipertimbang-pertimbangkan, maka entah bagaimana, kayaknya Jawa Tengah akan di-fight untuk dimenangkan Lutfi. Ini ada strateginya. Kenapa? Karena kalau Andika yang menang, teman-teman sekedar ngayal kita ya. Kalau Andika yang menang, maka 2029 Pak Prabowo untuk menjabat dua kali, Pak Prabowo akan punya batu sandungan karena ada seorang gubernur Jawa Tengah yang namanya Andika yang bisa menjadi saingan dia dari PDIP. Tapi kalau Jawa Tengah tidak dikuasai oleh PDIP, dipegang Lutfi, maka 2029, 2034 pasangan Prabowo Gibran masih bisa menjalankan pemerintahan selama 10 tahun karena tidak ada lawan politiknya. Perlu diingat ya, tidak ada lawan politiknya. Anies kita meragukan 5 tahun lagi dia masih kuat dengan sumbangan-sumbangan dari para dia nggak punya oligar ya di belakangnya. Jadi sulit. Yang ada partai tinggal PDIP, tapi kalau yang menang Lutfi maka kemungkinan sulit. Jadi dengan demikian Jakarta itu lepas ke Pramono dan Rano Karno. Datanya dari mana? Ini jadi Anda tahu, pasti teman-teman tahu Bosman ini punya usaha kecil, kecil ya, di bidang eh, perberasan. Jadi Anda tahu beras itu kan dibagi tiga ya. Padi jadi gabah, sorry, apa namanya ya, jadi gabah, gabah jadi beras, beras jadi padi gitu kan. Nah, jadi ada tiga mata bisnis ya, dari petani yang menanam sampai gabah, kemudian gabah digiling pakai rice milling jadi beras,
Nah, beras ini tidak langsung dijual. Beras ini masih dipilah-pilah, yang warnanya putih, yang pulen, yang perak, yang wangi, yang lain sebagainya, dan itu ada kategori harganya. Jadi beras ketemu beras, beras ini dicampur dan lain sebagainya. Jadi itu adalah bisnis Bosman kecil sekali lagi. Mau nggak mau karena bisnisnya itu eh, sebulan sekali, 2 bulan sekali pasti Bosman ke kios kecil di pasar Jatinegara, sorry, pasar apa Cipinang. Nggak mungkin Bosman nggak ke Cipinang karena Cipinang itu kayak bursa efeknya beras gitu ya. Pagi bisa naik, siang bisa turun, tengah hari bisa naik lagi. Harganya itu per per jam seperti bursa efek deh gitu. Cuman komoditinya beras. Jadi bagi teman-teman yang saat ini belum mengenal dunia beras, belum mengenal Anda makan setiap hari nasi, tapi dunia ini mafianya di mana di dunia beras, mafianya di mana di dunia penggilingan, Wilmar sama Bulog itu mainnya di mana, terus mafia pupuk tuh di mana, tani itu di mana, dicekeknya rakyat tuh di mana. Kalau Bosman ditanya begitu, namanya juga petani, namanya juga pebisnis, hal itu sudah hafal. Nah, kita singkat dulu ceritanya di gudang beras di Cipinang, diskusi terus ternyata 4 pemain besar, teman-teman Bosman yang udah senior-senior semua, dapat order 2.000 ton dari PDIP. Dan katanya Ridwan Kamil nggak sampai ratusan, cuma 200-300 ton. Kesimpulan, itu langsung menghabiskan barang-barang di apa namanya di gudang beras. Serangan Fajar ini kita ngelihat dari jumlahnya, PDIP kayaknya serius nih. Kita ngelihat dari beras aja. Kalau kemarin kan itu juga dari beras. Begitu ngelihat beras, abis nih kayaknya PDIP menang nih, gitu ya. Jadi Anda bisa kebayang bahwa eh, walaupun ngomongnya apa namanya PDIP dengan strateginya, tapi saya lihat bahwa strategi memberikan beras atau menjual beras murah atau bansos versi politik masih tetap bermain di Pilkada Jakarta dalam hal ini ya, dalam pendapat Bosman kali ini. Nah, teman-teman, jadi kebayang bahwa kayaknya Jakarta dilepas, eh, Medan atau apa Sumatera Utara dibiarin 50-50, tapi kayaknya Prabowo dan Pak Jokowi sangat serius untuk di Jawa Tengah karena tipis sekali. Eh, Swing voternya benar-benar bisa memenangkan salah satu di antara dua, Lutfi atau apa Andika. Jadi kepada teman-teman, Anda boleh pilih bebas bagi yang di Jawa Tengah, silahkan. Bosman tidak mengendorse Lutfi atau tidak mengendorse Andika dalam hal ini. Yang jelas kalau di Jakarta juga Bosman tidak mengendorse. Jadi dalam hal ini Bosman netral di Jakarta, RK adalah temannya Bosman. Juga di seberang sana juga temannya Bosman. Jadi netral. Kemudian juga kalau di Medan juga sama. Silahkan dilanjutkan pemilihannya. Itu informasi. Sebenarnya dalam informasi ini Bosman mau mengabarkan tentang beras. Jadi kebayang ya bisnis beras itu. Kemudian ada berita yang sangat luar biasa, the breaking news dari Donald Trump. Nomor satu, kita harus membaca Donald Trump karena Donald Trump ini mengerti cara bernegara. Keren, mengerti cara bernegara. Satset orangnya. Nah, apa yang mau didiskusikan oleh Bosman kali ini, sebelum kita membahas strategi Prabowo yang keep your enemy closer. Nah, itu temanya sebenarnya keep your enemy closer. Jadi, breaking news pertama adalah Trump ini sangat serius anti Cina-nya, anti Tiongkoknya. Saya ngomong jangan Cina ya. Cina itu ras atau suku Chinese, tapi Tiongkok adalah negara. Jadi kalau ditanya, Bosman ini suka menyerang Tiongkok sebagai negara, bukan Chinese sebagai ras, gitu ya. Komisarisnya Bosman banyak yang Chinese, partner Bosman banyak yang Chinese. Terus balik lagi ke topik kita, sangat anti Tiongkok. Salah satu bukti yang akan dilantik adalah Trump memilih third in command
Anda harus ingat ya teman-teman, first in command adalah Presiden Amerika, second in command adalah Wakil Presiden Amerika. Di Amerika, third in command itu adalah komando ketiga dari Commander of Chief adalah State Secretary. Anda harus ingat ya, State Secretary. Di Indonesia atau di belahan dunia lain, State Secretary dibilang Menteri Luar Negeri atau Foreign Affairs. Padahal tidak begitu amat kalau di Amerika. Setengah kakinya masih di Amerika atau di dalam negeri. Jadi State Secretary Amerika kemungkinan adalah Marco Rubio. Dia adalah senator Florida. Ini orang anti Tiongkok dan anti Iran. Jadi dia akan dilantik menjadi Menteri Luar Negeri atau State Secretary atau Third in Command. Dan semua orang sudah tahu dia sangat-sangat Marco Rubio ini sangat-sangat tadinya anti Trump 2016, dia fight sama Trump di 2016 sama-sama dari Florida, Trump yang menang. Kemudian dia balik badan menjadi pendukung Trump dan sekarang dia adalah Trump garis keras, gitu ya. Yang kedua, dia ada orang yang sangat bengis yang namanya Mike Waltz. Ini kenapa Bosman bilang sangat bengis. Karena dia menjadi NSA, National Security Advisor, jadi ini adalah advisor penasehat Trump dalam bidang national security. Orang ini sangar banget. Dan dia memimpin sebuah organisasi, ini yang sisi positifnya, adalah hubungan bilateral Amerika-India. Nah, ini message yang harus dilihat bahwa Amerika akan keras dengan Tiongkok, dengan akan memberikan tarif sampai 60%, dan memilih India sebagai mitranya di Asia Selatan. Ini yang saya pikir mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Prabowo ini bisa merubah bahwa jangan India doang yang lo kasih priority, tapi Indonesia juga. Tapi sabar ya mengenai hal itu. Ini adalah Mike Waltz. Dia akan menjadi NSA, National Security Advisory-nya dari Trump untuk National Security. Dan orang ini sangar banget. Dia kolonel gitu ya. Kopassusnya sana. Dan mungkin yang diskusi kali ini penting adalah tentang Elise Stefanik. Elise Stefanik ini adalah orangnya Trump. Amerika menjadi duta besar Amerika di PBB. Kenapa penting? Karena si Elisa ini dia pro Palestina. Dia dari congressman, di anggota DPR dari New York. Dia pro Palestina dan ini membuktikan satu hal lagi kepada dunia bahwa Trump benar-benar serius pro Palestina. Anda boleh melecehkan Trump ya dengan langkah-langkahnya dia dengan sangat male superioritas dan lain sebagainya, white man banget, orang putih banget lah ciri-cirinya. Tapi dia memilih Elise Stefanik ini benar-benar bukan mengagetkan, tapi benar-benar dia man with commitment, dia pro Palestina. Dan nanti rapat-rapat, Anda tahu rapat-rapat di PBB dulu kan Amerika pro Israel dan sekarang dia taruh orang yang netral. Dan ini benar-benar Israel udah pasti kode keras buat Israel bahwa perang di Israel itu Amerika nggak dukung penuh lagi. Yang kedua adalah kode keras Tiongkok dan kode keras Iran. Jangan macam-macam dengan kebijakannya Trump. Nah, kemudian ada lagi yang sangat menarik dan ini perlu ditiru bahwa Pak Prabowo dengan kabinet 100 menterinya sangat boros, kita tahu hampir 2 triliun budgetnya 1 tahun untuk direct indirect untuk mengurusi 100 pejabat di Indonesia. Trump hanya punya 16. 15 tepatnya adalah departemen yang ada. Dia membuka satu departemen tapi sifatnya cuma temporer. Doge, koinnya si Elon Musk. Doge itu ada singkatan dari Department of Government Effectiveness. Jadi dia membuat departemen baru hanya 2 tahun sampai 4 Juli 2026, di mana itu adalah perayaan kemerdekaan Amerika ke-250 tahun. Tugasnya adalah memangkas birokrasi yang parah di Amerika untuk mengelola 6,5 triliun dolar APBN Amerika. Ya, ini harus diingat. Indonesia itu cuma 200 billion.
atau 3.000 triliun APBN-nya. Amerika itu 6,5 triliun. Kalau lu ngebayangin, APBN Indonesia cuma 3% dari APBN-nya Amerika. Dan Vivek Ramaswamy jadi wakil menteri gitu ya. Menterinya adalah Elon Musk. Tugasnya adalah membabat birokrasi-birokrasi yang panjang, yang penuh korup, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya disikat. Dan saya rasa di Indonesia wajib punya orang seperti begini, mengefisiensikan, ya tapi departemennya jangan 48 gitu ya, untuk memangkas hal-hal yang tidak efektif, agar membuat Amerika great again, karena udah terlalu boros, terlalu gemuk. Mungkin bisa tinggal sepertiga, katanya dalam 2 tahun dibabatin, habis itu selesai. Tugasnya cuma ngebabatin. Ini Anda ngebayangin orang kayak Ahok, misalnya kayak Ahok, ditambah Habib Rizik gitu ya. Jadi Ahoknya jadi apa namanya? Ini contoh aja nih biar Anda terilustrasi. Jadi orang nomor 1, Viveknya si Riziknya nomor 2, ngebabatin birokrasi biar jangan congornya tuh hanya buat menyerang-menyerang, menghujat doang. Lo tebas deh tuh orang begitu gitu ya. Contoh aja nih contoh. Jadi 2 karakter itu dijadiin satu, tapi jadi Department of Government Effectiveness gitu ya. Ini contoh aja kepada teman-teman biar terilustrasi. Bayangin kalau 2 orang itu ada, Ahok mau jadi ini dan Rizik mau, wah itu digonggongin tuh orang-orang yang korupsi itu, bubar tuh mereka semua, gitu ya. Nah, ini hanya sekedar teman-teman memberikan apa kebayang tentang ilustrasi apa yang akan dilakukan oleh Trump yang bisa kita tiru. Nah, ada lagi yang Bosman mau share bagi teman-teman yang ada di Jakarta, Tangerang untuk weekend. Yuk ketemu sama Bosman ya. Gua ada sesuatu yang luar biasa buat Anda semua. Manfaatin waktu 8 jam sama Bosman. Itu aja. Jadi kita nih gini. Anda tahu bahwa terakhir Anda punya teman, jujur aja, adalah kalau Anda kuliah atau Anda SMA. Itu terakhir Anda punya teman. Percaya saya. Setamat kuliah atau setamat sekolah deh, Anda bekerja. Itu teman Anda. Ya, Anda bekerja di departemen, Anda bekerja di swasta, di apapun, terus toto umur Anda 40, 50, percaya suatu hari Anda umurnya 60, suatu hari Anda tidak terlalu aktif bekerja, suatu hari Anda pensiun. Teman Anda sangat sedikit sekali. Karena di tengah-tengah itu Anda tidak menambah teman lagi. Nah, saya nggak ingin begitu. Jadi Bosman ini di jumpa udara seperti begini, saya juga menawari jumpa darat, ketemu sama Bosman. Kita ini jadi saudara. Jangan di udara saja, di darat. Kita ngubah supaya akannya banyak. Saat ini nggak tahu, nanti Mbak Nadina akan menjelaskan kira-kira 350 ya. Saya mau 500. Bareng-bareng ngobrol, sharing, dengkul ketemu dengkul. Kimianya nih lewat udara nih nggak bisa mewakili gitu ya. Nah, saya akan break selama 10 menit. Tapi ada sebuah, biar bikin Anda penasaran, ada 2 hal Pak Prabowo akan lakukan. Namanya nomor 1 adalah How to Swim with the Shark Without Being Eaten Alive. Ini buku yang dipegangnya Pak Prabowo, pengarangnya namanya Patricia Aburdin. Bahasa Indonesianya adalah bagaimana berenang dengan hiu tanpa dimakan hidup-hidup. Dan ini lagi dipraktekin sama Pak Prabowo. Yang kedua, Pak Prabowo lagi mempraktekkan sebuah ilmu perang yang dipraktekkan dunia mafioso. Namanya Keep Your Enemy Closer. Buat musuhmu posisinya sangat dekat. Teman-teman, saya akan kembali 10 menit. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi sebuah diskusi yang saya pikir teman-teman harus tahu, dan ini penting. Nomor 1 tadi kita membicarakan adalah keep your enemy closer. Jadi kita sangat mengetahui strateginya Pak Prabowo ini, dia berusaha tidak punya enemy saat ini.
kalaupun ada eneminya tuh dikasih jabatan, gitu ya, dikasih jabatan supaya posisinya itu adalah selalu dekat dengan dia. Sehingga kalau Anda tahu keep your family atau your friend close atau buatlah teman atau keluarga Anda dekat, but enemy closer, musuh Anda tuh harus lebih dekat lagi supaya dia tahu monitornya kemana, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan Prabowo misalnya mau merekrut apa namanya PDIP juga masuk ke dalam tim besarnya dia, itu sebenarnya untuk membuat enemy closer gitu ya. Tapi Pak Jokowi berbeda memahaminya. Dia mau nggak mau PDIP masuk dalam pemerintahan. It's okay. Nah, kita itu satu topik. Yang kedua adalah how to swim with the shark without being eaten alive adalah eh, sebuah buku. Pak Prabowo sangat suka buku, dan nanti ada buku yang terakhir yang namanya Thucydides Trap, jebakan Thucydides. Tapi How to Swim with the Shark ini adalah Indonesia ini bukan eh, apa ya, shark atau hiu yang besar. Kita head to head sama Tiongkok, kita dimakan. Kita head to head sama Amerika, kita dimakan. Maka how to swim with the shark, sharknya itu adalah sekarang ini adalah Tiongkok, Amerika, dan Rusia. Jadi ada 3 shark saat ini. Dan bagaimana kita berenang dengan mereka adalah kita nggak boleh head to head. Jadi kita nyamping di belakangnya, gitu ya. Anda tahu di waktu mereka makan ikan yang kecil-kecil ini ikan yang di samping-sampingnya eh, shark itu ikut makan. Suatu hari dia membesar, suatu hari dia jadi shark, barulah dimakan. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Prabowo ini sebagai Messi-nya gitu ya, Indonesia, itu ngumpet di balik ini sehingga mereka nggak baca, ngikut-ngikut kemana aja, habis itu pas besar makan dah itu Tiongkok sama Amerika. Nah, kenapa tadi saya bilang Messi? Jadi banyak teman-teman ini bertanya, Bosman, Pak Prabowo ini kalau diandaikan kata Bosman kayak Messi, ya dia tuh kayak Messi, dia penyerang. Tapi saat ini dia yang masalah tuh bukan presiden. Jadi ada sebuah interview tadi, nanti teman-teman tahu saya interview dengan siapa. Eh, Pak Prabowo ini saya bilang is not the president, but the presidency, gitu ya. Jadi bukan tentang presiden, tapi orang di sekeliling presiden. Presiden ini bagi saya, Pak Prabowo adalah seorang Messi. Tapi presidensi, orang di sekeliling presiden ini yang bermasalah. Kayaknya backnya nggak terlalu bagus, gelandangnya nggak terlalu bagus, kipernya nggak terlalu bagus. Sehingga saat ini, dengan terpaksa, 21 hari, Messi ini jalan-jalan ke 4-5 negara, ya, ke depan. Ya, yang lain di belakang, yang saya nggak tahu, di belakang ini bisa deliver nggak? Pertanyaannya, Mas Gibran itu capable nggak untuk menjadi orang nomor 2? Atau tim-tim yang ditinggal ini bisa ngerjain nggak? Ya, itu. Tapi yang jelas kita tahu bahwa Pak Prabowo ini sekarang memilih menjadi Messi, dan itu adalah pemimpin yang luar biasa. Dia ke depan, dia nyerang. Dia sedikit ke gelandang kalau ada serangan, dia sedikit menjadi back kalau ada serangan, mungkin jadi kiper dia. Suatu hari saya nggak tahu dia kelelahan nggak karena ngelihat the presidency, orang-orang politik akomodir yang saya nggak yakin, jujur saat ini ya Bosman, tidak yakin mereka capable. Tapi kita tahu kita punya Messi, itu aja dulu ya. Itu yang membuat saya jadi semangat gitu ya. Saya pesimis so far dengan perilaku orang di sekeliling presidensi. Mungkin karena gagap, mungkin karena masih baru, ya walau alam. Tapi yang jelas kita punya Messi. Nah, ini yang mau kita ceritakan, yang beliau ini sangat menekankan, dan ini Bosman mendengarkan langsung. Jadi satu strateginya dia adalah dia tidak konfront, dia main ke belakang sehingga Amerika, Tiongkok merasa nyaman, dapat rempahan sisa-sisa, menggemukkan badan kita dulu. Karena kita banyak sekali kesalahan-kesalahan di pemerintahan kemarin, hutang bertambah 6.000 triliun, bayangin ya.
SBY menyisakan 2,5 triliun, sekarang jadi 8,5 apa 8.500 dari 2.500, naik 6.000 triliun. Anda bayangkan orang kalau dikasih duit 6.000 triliun itu harusnya sih kaya raya, 7 turunan 6 tanjakan 2 tikungan nggak pernah habis gitu ya. Tapi ini kok kita punya utang, nggak bisa bayar pokoknya, hanya bisa bayar cicilannya pun juga pakai utang gitu ya. Ini berat sekali, dan ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah untuk menyelesaikan masalah hutang. Jadi lobby pertama dia adalah untuk hutangnya tidak ditagih. Itu planningnya. Wahai Xi Jinping, jangan tagih dulu. Kita ada proyek begini, kita bagi-bagi. Wahai Amerika, Biden begini, begini, begini. Karena bentar lagi administrasinya baru, dan oh dia memang ketemu dengan orang-orang CIA. Tapi sekali lagi, CIA-nya Trump berbeda dengan CIA-nya Biden. CIA-nya Trump, saya menduga, kalau tadi ada Vivek Ramaswamy sebagai wakilnya, Elon Musk sebagai orang India atau Hindu, ada satu orang lagi yang namanya Kush Patel. Ini adalah orang yang bisa menjadi direktur CIA pengganti yang sekarang, orangnya Trump. Ini orang luar biasa. Nanti chapter khusus ya bicara tentang itu. Jadi saya tidak terlalu impress dengan pertemuan CIA Prabowo yang ini, karena jabatannya udah tinggal 2 bulan lagi. Tapi dengan yang nanti, dengan Kush Patel, Kush adalah kode name-nya ya, Patel, ini mengerikan. Bosman akan cerita banyak tentang Patel, eh, tentang CIA ini. Tapi sekali lagi kita akan masuk topik utamanya nih. Ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Apa sih yang akan Prabowo secretnya yang dilakukan? Anda tahu? Dan ini akan dibuka. Nomor satu, Bosman lagi. Kayak gue merasa gue jadi presiden. Eh, Prabowo akan menebas narkoba. Ini sangat serius karena narkoba itu menguntungkan segelintir manusia yang kurang ajar, pejabat. Ini disikat habis. Ini sekarang lagi disusun. Sekarang karena itu bos mengingat ini lagi disusun. Narkoba siap-siap. Anda akan ini, bahkan Prabowo ini udah bagaikan si Duterte. Mungkin minta izin tembak mati nih bandar-bandarnya gitu ya. Ini di dalam nih lagi disusun nih. Eh, Kop Kamtipnya. Kalau zaman dulu ada Laksamana Sudomo, Kop Kamtipnya ini lagi disusun nih. Sikat bandar bawah sampai bandar atas. Gitu ya. Ini sangat serius. Yang kedua, judol. Judi online, judi, money game. Teman-teman nih hati-hati ya, yang lu jualan MLM pakai money game, eh ngebungkus pakai apa namanya robot, disikat lu bener-bener. Ini gua sekedar mengingati bahwa jaga jarak lah sama yang namanya robot, trading yang namanya money game, judol. Ini garis keras banget nih yang apa, situs-situs gacor dan pendukung-pendukung di belakangnya. Karena sekali lagi ini menguntungkan sebuah institusi yang orang-orangnya itu sangat tidak amanah, harusnya menjaga keamanan. Kayaknya ini udah udah muak ini. Nah, yang terakhir, karena ini Bapak Rosan, brothernya Bosman, juga memberikan langsung informasi yang sangat penting, yaitu bahwa setelah bicara dengan Xi Jinping, setelah bicara yang kedua ini kan, Pak Prabowo dengan pihak Amerika, ini clear. Mereka semua pesan, mereka itu adalah pihak Amerika dan pihak Tiongkok, untuk Prabowo menebas korupsi. Ini rupanya pihak-pihak Tiongkok ini sudah bete dengan beberapa kita dimainin juga, karena pemain-pemain di bawah banyak 2 kaki juga, korupsi juga, tapi proyeknya nggak kelar. Di pihak Amerika juga sama. Jadi korupsi itu diminta, dan di situ Pak Prabowo, mungkin besok akan banyak beritanya ini. Pak Prabowo menyatakan bahwa betul, eh, korupsi itu bagaikan cancer dan dia akan sikat habis. Nah, ini sangat serius ya. Jadi saya yakin politisi-politisi, pejabat-pejabat rezim kemarin dan yang sekarang, bijinya mengecil semua, pantatnya udah tepos semua nih. Deg-degan nih. Karena Prabowo benar-benar serius menebas korupsi ini. Jadi teman-teman,
Itulah yang berkali-kali teman-teman wamen, wakil menteri, menteri menginformasikan tiga hal itu untuk diberantas terlebih dahulu di departemen masing-masing. Barulah memperbaiki tata kelola dan membuat negara ini. Jadi 100 hari pertama rupanya nebas begitu-begituan. Gitu. Nah, Pak Prabowo ke luar negeri itu karena diundang. Ini perbedaannya. Dia diundang karena itu dia waktu turun di Amerika pakai defile militer. Waktu di Jepang, waktu di Tiongkok pun dia disambut dengan kepresidenan. Beda dengan yang lalu pakai karpet setengah yang nerima wakil menteri luar negeri. Tidak, karena Prabowo diundang. Kalau dulu mengundangkan dirinya. Ini sangat berbeda. Ada tiga negara besar loh. Habis ini dia ke Inggris, Amerika setelah Tiongkok, kemudian memenuhi undangan untuk KTT APEX di Peru dan KTT G20 di Brazil. Dan ini semua undangan-undangan resmi dan waktu pulang dari Inggris kemungkinan dia akan berkunjung ke negara-negara eh, Asia Barat, kemungkinan ke sahabatnya Jordan, dan Anda sekedar mengingat. Jordania adalah sebuah negara yang sangat unik karena di perbatasan Jordania, di utaranya itu ada Palestina, ada Israel, ada Suriah, ada Irak, ada Saudi. Semua ini kisruh dan bergoyang, tapi Yordania itu adem, tenang, solid karena pemimpinnya King Yordan itu sahabatnya Prabowo ini benar-benar sama-sama di akademi militer itu benar-benar mengelola negaranya dengan powerful. Di antara gejolak ini Jordan tetap tenang dan kemungkinan Pak Prabowo akan ke sana dan ini membuat kita tahu hubungan eh, Pak Prabowo ini berbeda dengan presiden-presiden 7 yang lalu. Posturnya dia bisa berbahasa Perancis, dia bisa eh, berbahasa Tiongkok, Chinese, dan kemudian dia bisa berbahasa Inggris fluently. Hal ini semua menjadikan suasana baru buat Indonesia sebagai global power. Nah, sekali lagi, the problem is not the president, but the presidency orang di sekelilingnya. Jadi, bagi saya, sahabat semua, ini ada sekitar hampir 2000 lebih ya, karena di YouTube dan di di Zoom ini iniin bareng. Sahabat Bosman, dimanapun berada, kalau 6 bulan lagi di reshuffle, Pak Prabowo perlu Anda. Jadi selalulah semangat, selalulah menghasilkan hal-hal yang produktif, buang hal-hal yang negatif. Ini adalah momen Anda, apalagi Anda yang muda-muda, untuk bisa menggantikan orang-orang yang menjabat yang presidensi yang bermasalah ini. Percaya saya, Anda harus mulai nongol, Anda harus mulai berkarya. Kalau Anda ngumpet-ngumpet doang, yang mana bisa ketahuan sama Pak Prabowo. Saya rasa itu aja dulu dari Bosman. Mohon pamit. Dan jangan lupa Mbak Nadine akan memberikan surprise dan saya akan memberikan hadiah. Pas ketemu saya memberikan hadiah yang sangat gede. Apa 1 Bitcoin? Karena Bosman lagi untung gede Bitcoinnya. Itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.